Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga ibadah berpuasanya lancar ya. Ibadah di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim. Perintah khusus ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hal yang membatalkan puasa artinya perbuatan yang dapat merusak nilai pahala puasa. Puasa Ramadan yang dilakukan bahkan tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala apapun. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasa tersebut selain rasa lapar dan dahaga. Menurut Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 1084, hadis berikut merupakan sahih li ghairi, yaitu sahih dalam dilihat dari jalur lainnya. Sayang sekali jika itu terjadi, karena tidak semua umat muslim dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Hal ini sudah pasti ya, makan dan minum dengan sengaja ada hal yang membatalkan puasa kita. Akan tetapi, jika makan dan minum tidak disengaja atau kita lupa, maka puasa kita akan tidak batal, dengan syarat kita langsung berhenti makan dan minum jika kita ingat. Jadi kita bisa meneruskan puasa kita lagi. Yang kedua, bersetubuh atau berhubungan suami istri di siang hari dalam keadaan puasa, maka batal puasanya. Kalau puasanya adalah puasa Ramadan, maka wajib untuk mengganti puasa tersebut. Tapi kalau hubungan suami istri dilakukan pada malam hari atau sudah berbuka, maka tidak akan merusak puasanya. Nah, yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja di sini maksudnya adalah dengan sadar dan sengaja mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut. Tetapi kalau muntah secara tidak sengaja atau tidak ada niatan sama sekali untuk muntah, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yaitu yang keempat adalah merokok saat berpuasa. Merokok ini merupakan salah satu hal yang membatalkan puasa, meskipun kita tidak makan dan minum. Karena di dalam merokok ini terdapat zat-zat tertentu yang bisa kemudian masuk ke lambung. Kecuali jika kita mencium wangi-wangian, itu berbeda konteksnya dengan merokok. Tidak hanya di puasa Ramadan saja, tapi di puasa-puasa lainnya, jika kita merokok, itu membatalkan puasa. Yang kelima, sikat gigi saat puasa. Hukum sikat gigi saat puasa sebenarnya masih jadi perdebatan. Sebagian ulama memiliki pemikiran yang berbeda. Bau mulut memang jadi masalah utama saat puasa Ramadan. Beberapa ulama menyebutkan sikat gigi saat bulan puasa adalah hal yang makruh dan bisa membatalkan puasa, apalagi dilakukan setelah waktu. Lalu yang keenam, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita secara sengaja. Apabila kita sedang berpuasa, kemudian kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita melalui bagian yang berlubang atau bercelah, maka hal itu dapat membatalkan puasa kita. Bagian tubuh yang berlubang dan bercelah dapat seperti hidung, mulut, kedua telinga, termasuk kubur dan dubur. Puasa kita dapat dikatakan batal apabila kita melakukannya secara sengaja atau merupakan suatu kecerobohan kita. Contohnya pada saat kita menyuntikkan sesuatu cairan ke dalam tubuh kita memasukkannya melalui celah-celah kulit sehingga hal itu dapat membatalkan puasa. Lalu juga ketika kita sedang berpuasa dan kita malah berenang dengan sengaja, maka hal itu dapat membatalkan puasa kita. Hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah hilang akal karena gila atau mengalami epilepsi. Sudah jelas bahwa orang gila atau penderita epilepsi tidak diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Jika seseorang memiliki gangguan kejiwaan secara tiba-tiba dan orang tersebut sedang berpuasa, maka puasanya akan batal. Yang kedelapan, memakan selain makanan biasa. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, baik mengenyangkan atau tidak, seperti dengan sengaja menelan batu kecil, potongan kulit,
adonan terigu, obat-obatan, atau pil juga bisa membatalkan puasa. Jadi, jika kita sedang berpuasa, lebih aman jika kita tidak menelan apapun. Selanjutnya, hal yang dapat membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Pria yang mengeluarkan air mani dengan sengaja atau ejakulasi, puasanya bisa batal dan wajib mengganti kodok puasanya. Selanjutnya, hal yang membatalkan puasa itu ada haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid itu akan batal puasanya, mau itu terjadi di siang hari ataupun sore hari menjelang berbuka. Begitu juga dengan yang mengalami nifas. Nah, buat yang belum tahu, nifas itu adalah darah yang keluar karena melahirkan atau 40 hari setelah masa persalinan. Hal yang dapat membatalkan puasa kita selanjutnya adalah berniat untuk berbuka puasa. Berniat untuk berbuka puasa akan membatalkan puasa kita jika kita melakukannya sebelum waktu untuk berbuka tiba. Walaupun pada saat itu kita tidak makan ataupun minum. Karena berniat adalah salah satu rukun dari berpuasa. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga niat kita. Yang ke-12 yaitu murtad atau keluar dari Islam. Jika seorang muslim keluar dari Islam atau murtad secara sengaja dan sadar, maka puasanya batal. Sebelum mengetahui hal-hal yang makruh saat puasa, mari kita pahami dulu apa itu makruh. Makruh adalah sesuatu atau perilaku yang jika dilakukan akan mengurangi kualitas dari puasa kita. Dengan kata lain, makruh adalah suatu hal atau perkara yang bisa mengurangi pahala puasa kita di bulan Ramadan. Puasanya sendiri tidak batal ataupun tidak dosa. Namun, yang didapatkan oleh pelaku itu hanyalah manfaat dari lapar dan dahaga. Tentunya, puasa Ramadan yang seperti itu hanyalah puasa yang sia-sia belaka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut ini. Puasa itu bukanlah sebatas menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi puasa adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 1996. Tahqiq Syekh Al-Azami berkata ini. Yang pertama, yaitu berlebih-lebihan ketika sedang berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Hal pertama yang bisa menyebabkan batalnya puasa adalah itu, berlebih-lebihan pada saat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Berlebih-lebihan pada amalan ini pada dasarnya disunahkan bagi orang yang sedang berwudu. Namun, hukumnya menjadi makruh apabila kalian sedang berpuasa. Hal ini termasuk makruh puasa karena dikhawatirkan air masuk ke dalam kerongkongan sehingga bisa membatalkan puasanya. Hukum makruh ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan saat berpuasa didasarkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Lakit bin Sabrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Jika ada air yang masuk ke dalam perutnya secara sengaja, maka puasa orang tersebut telah batal menurut istimewa ulama. Oleh karena itu, orang tersebut harus mengqada atau mengganti puasanya tersebut. Hal kedua yang makruh dilakukan saat berpuasa yaitu memandangi istri atau wanita berlama-lama, dikarenakan bisa membangkitkan nafsu syahwat dan menjadi penyebab rusaknya puasa. 3. Melakukan bekam saat puasa. Hal yang makruh saat puasa Ramadan seharusnya adalah melakukan bekam yang bisa membuat tubuh menjadi lemah. Namun jika tidak memberikan dampak yang bisa membuat tubuh lemas, maka boleh melakukan bekam saat puasa. Menggunjing atau gibah. Menggunjing atau gibah yang sering disebut dengan menggosip merupakan perbuatan yang makruh pada saat puasa Ramadan. Perbuatan ini terkadang secara tidak sadar sering dilakukan oleh semua kalangan. Gibah ini bahkan perbuatan dilarang. Mereka yang menggosip sering diibaratkan sebagai orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang ke-10 adalah memikirkan hal-hal jorok. Hal jorok yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jima. Memikirkan, membayangkan, atau berfantasi masalah berhubungan badan atau jima sifatnya adalah makruh di bulan puasa Ramadan. Kegiatan tersebut dapat memicu seorang melakukan hal tersebut sehingga ia cenderung mengeluarkan air maninya.
tentu saja hal itu dapat membatalkan puasanya. Sekian penjelasan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa oleh kelas kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.